Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nurul Afnika U dengan NIM 811422111 Dan saya Azmi Terharu dengan NIM 811422117. Kami dari kelas B jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang diampu oleh dosen yang terhormat Ibu Putri Ayuning Tias, Madang SKM MKKK. Selamat menyaksikan. Poin pertama yaitu lambang K3. Bentuk lambang K3 berupa palang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dengan warna dasar putih. Arti atau makna dari 11 gerigi roda yaitu 11 bab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Arti atau makna tanda palang bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Makna dari roda gigi bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Arti atau makna warna putih yaitu bersih dan suci. Arti atau makna warna hijau yaitu selamat dan sehat sejahtera. Yang kedua adalah tentang peraturan K3 di mana terletak pada Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Selanjutnya definisi K3 secara keilmuan. Ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, dan pencemaran lingkungan. Kemudian ada tujuan K3 di mana terbagi atas dua, yaitu secara universal tujuan K3 yaitu untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Kemudian untuk mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terulang kembali atau yang bisa disebut dengan repeat accident. Kemudian adalah mencegah terjadinya PHK. Kemudian adalah tujuan K3 di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang pertama adalah agar setiap tenaga kerja terjamin keselamatannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi kerja serta produktivitas nasional. Kemudian adalah agar orang lain yang berada di tempat kerja terjamin keselamatannya, serta agar sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Selanjutnya manfaat dari K3. Yang pertama, manfaat K3 bagi pekerja. Itu ada 3 poin. Poin pertama yaitu pekerja memahami bahaya dan risiko dari pekerjaannya. Poin kedua, pekerja memahami tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan. Dan poin ketiga, pekerja memahami hak dan kewajibannya khususnya dalam peraturan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya manfaat dari K3. Yang pertama, manfaat K3 bagi pekerja itu ada 3 poin. Poin pertama, pekerja memahami bahaya dari risiko pekerjaannya. Poin kedua, pekerja memahami tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan. Poin ketiga, pekerja memahami hak dan kewajibannya khususnya dalam peraturan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Kedua, manfaat K3 bagi perusahaan. Itu ada 3 poin. Poin pertama, perusahaan dapat melindungi pekerjanya dan fasilitas produksi dari kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Kedua, perusahaan dapat mengurangi lost time yang terjadi karena kecelakaan kerja. Poin ketiga, perusahaan dapat mengurangi dari tingginya biaya atau tagihan angsuran. Ketiga, manfaat K3 bagi masyarakat itu ada 4 poin. Poin pertama, masyarakat dapat terlindungi dari kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang diakibatkan oleh operasional perusahaan. Poin kedua, masyarakat dapat memperoleh ilmu untuk penerapan keselamatan di rumah. Ketiga, masyarakat dapat memastikan anggota keluarganya dapat pulang kerja dengan selamat. Keempat, masyarakat dapat memastikan perekonomian keluarga dapat terus bergerak. Kemudian ada ruang lingkup K3 di mana keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Keselamatan kerja merupakan sarana utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan kerugian berupa luka atau cedera, cacat atau kematian, kerugian harta benda dan kerusakan peralatan atau mesin dan lingkungan secara luas. Kemudian adalah kesehatan atau health, derajat atau tingkat keadaan fisik dan psikologi individu, the degree of psychological and psychological well-being of the individual. Kemudian adalah pengertian atau definisi tempat kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yaitu
ialah tiap ruang atau lapangan baik terbuka atau tertutup, bergerak maupun menetap di mana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber-sumber bahaya. Selanjutnya itu istilah dari ketiga yang pertama, hazard adalah sumber bahaya potensial yang dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian. Hazard dapat berupa bahan-bahan kimia, bagian-bagian mesin, metode kerja atau situasi kerja. Kedua, danger yang merupakan tingkat bahaya dari suatu kondisi. Danger adalah lawan kata dari aman atau selamat. Ketiga, aman atau safe. Aman adalah suatu kondisi di mana apabila sumber bahaya dapat dikendalikan ke tingkat yang memadai, dan ini adalah lawan dari bahaya. Dikatakan aman apabila tidak ada kemungkinan yang dapat merusak atau merugikan. Keempat adalah harm, adalah kerusakan atau bentuk kerugian berupa kematian, cedera, sakit fisik atau mental, kerusakan properti, kerugian produksi, kerusakan lingkungan atau kombinasi dari kerugian-kerugian tadi. Kelima, risk atau risiko adalah ukuran kemungkinan kerugian yang akan timbul dari sumber bahaya atau hazard tertentu. Nah, animasi tadi merupakan salah satu contoh dari accident, di mana accident merupakan suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak diinginkan berakibat cedera dan kerugian pada manusia, kerusakan barang dan gangguan terhadap pekerjaan dan pencemaran lingkungan. Selain itu adalah pengertian dari insiden, di mana insiden adalah suatu kejadian yang tidak diinginkan, bila mana pada saat itu sedikit saja ada perubahan, maka dapat mengakibatkan terjadinya accident. Contoh dari insiden adalah near miss, di mana near miss atau hampir celaka adalah insiden yang tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja ataupun PHK, dan kefatalan atau kematian. Itulah video dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.